Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh da'i ila ridwanih. Salawatullahi alaihi wa ashabihi wa ikhwanih sallama tasliman katsira amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah atas segala nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, kita kembali diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali belajar bahasa Arab. Mudah-mudahan upaya kita dalam mempelajari bahasa Arab Allah mudahkan untuk bisa memahami kaidah-kaidah maupun menambah hazanah kosakata kita dalam bahasa Arab. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat, para tabi'in dan semua umatnya yang dengan setia mengikuti jejak langkahnya sampai hari kiamat. Ikhwani wa akhwati fiddin azan ya Allah wa iyyakum. Marilah kita langsung saja memulai materi pelajaran bahasa Arab pada malam hari ini yang sebagaimana biasa akan disampaikan oleh Ustadzuna Ustadz Ma'sum Badrul Zaman LC hafizahullah ta'ala fa alaihi falyafaddal mashkura. Jazakallahu khair. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ikhwati wa akhwati fillah, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini terus memberikan kesempatan kepada kita untuk menggali dan memahami ilmu bahasa Arab ini. Dan mudah-mudahan pada kesempatan malam hari ini semakin banyak faidah atau ilmu yang akan kita dapatkan. Kemudian insya Allah di mana ilmu itu akan kita pahami dan akan kita terapkan di dalam kehidupan kita untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah dan kitab-kitab para ulama ya. Insya Allah mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang bosan dengan mempelajari dan memperdalam ilmu bahasa Arab hari. Kemudian insya Allah kita akan melanjutkan bahasan kita di kitab Durusul Lughah Al-Arabiyah ya. Dan insya Allah pada malam hari ini ya kita akan menginjak kepada pelajaran ke-13 ya. Tentu saja pelajaran-pelajaran yang lalu ini menjadi modal ya sebagai batu loncatan ataupun tongkat estafet untuk memahami pelajaran-pelajaran yang baru. Oleh karena itu saya tekankan tetap selalu bermurojaah ya, mudzakarah, mengingat-ingat dan mempelajari pelajaran-pelajaran yang telah lalu. Oke, baik, kita akan langsung melihat bukunya. Oke, di sini ad-darsu as-salisa asyara ya, pelajaran ke-13, dan di sini ada sebuah narasi ya, yang sebenarnya percakapan ya, yang akan kita baca sebelum kita lanjut ke latihan-latihan, dan kita pun akan memberikan beberapa kaidah terkait dengan narasi ini. Oke, siapa yang akan membaca? Ada yang membaca? Silakan. Bu Widi. Oke. Tapi nggak tahu bisa apa enggak ya?
Oke, dicoba aja. Man haula il fityatu tiwalu ya Ali. Ya. Terus Hum tulabun jududun. ya. Man ainahum Min aina. min ainahum hum min Amerika. Ya. Lanjut. Ahum zumalauka. Naam, hum zumalai. Hum fi fasli. Ya. Ahum mujtahiduna. Naam, hum mujtahiduna. Ya. Ma isma'uhum. Ma asma'uhum. Ma asma'uhum. Ya. Asma'uhum Yasirun wa Zakaria wa Musa wa Abdullah. Wa man haula'ir rijalu al Ya. Al-Qisaru. Ya. Wa man haula'il rijalu al-qisaru. Hum hujjajun. Jajun. Min aina hum ba'duhum minasin wa ba'duhum minal yabani Al-Yaban. minal Yaban. Ya, iya-nya yang panjang. Minal Yaban. Oh ya, iya-nya banyak. Minal Yaban. Oke. Lanjut. Aina Musa wa asdiqahu Wa asdiqauhu. wa asdiqahu dhahabu ilal mab'am. Oke. Barakallahu fiik. Ya. Insyaallah bisa menerjemah? Bisa menerjemah atau mau dilempar ke yang lain? Yang lain aja, Ustaz. Oke. Silakan. Siapa yang mau menerjemahkan? Ana Ustaz, saya coba ya Ustaz. Oke. Tafadhali. Siapa yang Man haula itu mereka. Siapa mereka fityatul tiwalu ya Ali. Fityatu pemuda ya Ustaz. Ya, para pemuda ya, para bukan pemuda yang tiwali. Tiwal itu dari tul. Tul apa tul? Belum tahu. Lam adri. Nah, ini postur tubuhnya apa? Tinggi. Oh iya. Ya. Jadi jama dari tul ya. Ini yang pertama, man haula il fityatu at-tiwalu ya Ali, ya. Siapa pemuda-pemuda yang tinggi-tinggi itu hai Ali? Nah, itu. Oke, lanjutkan. Mereka adalah mereka adalah mahasiswa baru. Dari mana mereka? Mereka dari Amerika. Apakah temanmu? Ya, mereka temanku. Mereka dari kelasku. Mereka teman sekelas ya. Apakah mereka mujtahidun? Apakah mereka rajin?
Ya, mereka rajin. Siapa nama mereka? Yasir, wa Zakaria, wa Musa, wa Abdullah. Dan siapa? Siapa laki-laki? Siapa itu laki-laki yang kosor, yang pendek ya Ustaz? Ya, kisor ya. Siapa laki-laki yang pendek? Dia Hujat itu nama Ustaz? Bukan. Jamaah haji. Oh, mereka jemaah haji. Yeah. Mereka jemaah haji. Oh ini, Oh iya. Mereka jemaah haji. Dari mana mereka? Sebagian mereka dari Cina dan sebagian lagi dari Jepang. Ya, tuh. Terus? Oh, masih ada. Di mana Musa wa asdiqou? Di mana Musa dan teman-temannya? Oh, dan di mana Musa dan teman-temannya mereka telah pergi ke mat'am, ke kantin. Ya, ke restoran ataupun warung makan ya. Oh, restoran. Ya, Hasan. Jadi gini, di dalam pelajaran ke-13 ini kita akan membahas isim, kata benda itu adalah jamak ya. Dan kebanyakan jamaknya itu jamak taksir ya. Jamak taksir itu nanti setelah kita bahas sebenarnya jamak taksir itu jamak yang tidak beraturan ya. Nanti kita akan terangkan lebih rinci. Tapi saya ingin memberikan gambaran dari narasi ini atau percakapan ini. Man haula il fityatu tiwal ya Ali ya. Siapa para pemuda yang postur tubuhnya tinggi-tinggi itu wahai Ali? Mereka adalah tulab ya. Tulab ini jamaknya taru min ainahum min Amerika ya. Walaupun ada huruf min ya, tidak menjadi amriki karena dia isim goyang munsharif kemudian ajam ya, isim yang pada asalnya bukan bahasa Arab. Jadi walaupun ada huruf min di sini dia tidak terpengaruh ya. Kemudian ahum zumala uka. Zumala ini kan jamak dari zamil ya. Zamil itu adalah teman. Dan biasanya kebanyakan teman sekelas, teman sekolah gitu ya. Zamilun temanku ya, teman. Kalau zumala teman-teman. Jadi jamak ya, lebih dari 2. Di sini hum zumalai ya, mereka adalah teman-temanku, teman-teman sekelasku ya. Kemudian di sini pun ada sifat mereka ya, ahum mujtahidun. Apakah mereka orangnya rajin-rajin ya? Betul, mereka rajin-rajin. Ma asma'uhum ya. Ketika percakapannya membahas objeknya adalah jamak, maka yang ditanya juga harus jamak ya, dan diterjemahkan dengan jamak. Ma asma'uhum, siapa saja nama-nama mereka ya. Jadi sebaiknya diterjemahkannya nama-nama mereka karena di sini asma, bukan masmuhum ya. Karena lebih dari satu nama. Ma asma'uhum ya. Kemudian setelah itu asma'uhum. Nah, nama-nama mereka ternyata di sini ada 4 orang ya. Yasir, Zakaria, Musa, dan Abdullah. Wa man haula'ir rijalu al-qisaru ya. Siapa laki-laki yang pendek atau para lelaki yang postur tubuhnya pendek-pendek itu? Hujjaj, mereka adalah jamaah haji ya. Dan ini memang keumuman ya, maksudnya orang-orang Arab perawakannya adalah sedang dan lebih condong ke tinggi besar ya. Kemudian orang-orang Asia seperti kita Indonesia ya, Malaysia, Jepang, Cina, perawakannya lebih kecil, lebih pendek.
Kemudian min ainahum ba'duhum minas Sin wa ba'duhum minal Yaban. Sebagian mereka dari Cina dan Jepang. Aina Musa wa asdiqauhu. Asdiqa ini jamak dari sadiqun. Sadiq ya sama maknanya seperti zamil ya, tapi sadiq lebih umum, biasanya teman-teman. Tapi kalau zamil biasanya teman sekelas itu ya. Wa asdiqauhu. Aina Musa wa asdiqauhu, yang dimaksud adalah Yasir, Zakaria, dan Abdullah ya. Di mana Musa dan teman-temannya? Zahabu ilal mat'ami. Nah, zahabu ini adalah fi'il madhi. Fi'il madhi ya, yang domirnya adalah hum. Yang baru kita pelajari adalah baru huwa saja, zahaba ya. Zahaba, dia telah pergi. Tapi mereka telah pergi ini nih. Zahabu, mereka laki-laki ya, telah pergi ke tempat makan. Oke. Nah, untuk itu saya akan menjelaskan beberapa poin ya melalui PowerPoint di sini yang berkaitan dengan pelajaran kita malam hari ini. Yang pertama adalah kita mulai dari kata benda, isim atau jamaknya adalah asma sekarang ya. Asma itu adalah isim-isim, kata-kata benda gitu ya. Kata benda lebih dari satu, artinya banyak. Kata benda dalam bahasa Arab sudah terlihat ya ininya apa? Presentasinya sudah muncul? Sudah Ustaz. Dalam bahasa Arab, asma ataupun kata benda ya, kalau mufradnya, tunggalnya adalah isim ya. Karena kata benda di dalam bahasa Arab itu terbagi menjadi 3 ya. Yang pertama tunggal, yang kedua adalah 2 ya. Yang ketiga adalah jamak. Ini kata benda dilihat dari bilangannya yang mempengaruhi bentuk katanya, susunan katanya ya. Jadi ada mufrad atau tunggal, 2 atau musanna ya. Lebih dari 2 jamak ya, plural ya. Nah, dalam bahasa Arab itu seperti itu. Kita lihat setelahnya. Nah, yang dimaksud dengan tunggal itu adalah bendanya 1. 2 tentu saja bendanya 2 ya, dan jamak adalah lebih dari 2. Kita lihat dalam contoh berikut ini agar lebih jelas. Misalkan ada seorang guru laki-laki. Lihat, mudarris. Kita artikan apa? Seorang guru laki-laki. Mudarris ya. Nah, kalau gurunya ada 2, maka dia akan berubah menjadi mudarrisan. Ditambah dengan alif dan nun di akhir kalimatnya, di akhir katanya. Lihat ya. Yang warna merah di sini alif dan nun. Artinya apa? 2 orang guru lelaki. Hanya dengan menambah alif dan nun. Ya. Dan ini sama halnya dengan benda-benda lain atau isim-isim lain. Ya, seperti misalkan kitabun adalah sebuah buku. Tetapi ketika 2 bukunya kitabani. Kitabani ya. 2 buku. Nah, oke. Nah, dalam bahasa Arab ada jamak. Seperti apa? Jamaknya adalah nih, jamak mudzakkar salim, jamak untuk lelaki ya, bukan taksir. Nanti taksir ada pembahasannya. Ditambah waw dan nun ya. Coba kita praktekkan dalam tadi ya, percakapan tadi ada ahum mujtahidun ya. Mujtahidun, kita tulis mujtahidun seperti apa? Mujtahidun. Ya.
terlihat mujtahidun ini adalah seorang lelaki yang rajin, ya. Kalau 2 berarti ditambah alif dan nun menjadi mujtahidani, ya. Tambah alif dan nun seperti ini. Ya, mujtahidani, ya. Adapun kalau jamak menjadi mujtahiduna seperti tadi dalam percakapan ditambah waw dan nun, ya. Seperti ini juga mudarris, mudarrisan, mudarrisun, ya. Mudarris seorang guru laki-laki, mudarrisan 2 orang guru lelaki, kemudian mudarrisun banyak, ya, lebih dari 2, bisa 3 sampai tidak terhingga, ya. Mudarrisun. Nah, ini dalam bahasa Arab mesti seperti itu, ya. Dalam bahasa Indonesia pun seperti itu. Biasanya kita hanya membagi, ya, dalam bentuk katanya hanya tunggal dan jamak saja. Adapun yang 2, ya, mungkin tidak ada pembahasan khusus, tapi berbeda dengan bahasa Arab, ya, ini bahasa Al-Qur'an, bahasa Sunnah juga. Ini berbeda, ada tunggal, ada musanna, ada al-jam', ya. Ini yang harus kita pahami dari awal, bahwa dalam bahasa Arab tunggal ada 2 dan ada jamak, ya. Oke, ini yang pertama. Kita pindah ke slide selanjutnya. Nah, kalau tadi kita memberikan contoh mudarris. Mudarris itu kan muzakkar, ya. Sekarang muannasnya apa? Dari mudarris? Mudarris. Mudarrisat. Iya, mudarrisah ditambah ta marbutoh di belakangnya. Nih, lihat tunggalnya. Mudarrisah. Mudarrisah, seorang guru perempuan, ya. Kemudian 2-nya seperti apa? Sama, ditambah alif dan nun setelah huruf terakhir. Kalau di sini huruf terakhirnya adalah ta marbutoh. Kalau di sini ta marbutoh, ya, maka ketika bersambung dengan alif dan nun, maka taknya menjadi maftuhah, menjadi terbuka. Nah, lihat. Taknya jadi dibuka, ya, tidak harus marbutoh, ini kan marbutoh, ya. Taknya harus dibuka untuk menyambung dengan alif dan nun. Jadi mudarrisatani, ya. Mudarrisatani adalah 2 orang guru perempuan, ya. Kemudian setelah itu jamaknya seperti apa? Karena, ya. Karena ini muannas diakhiri dengan ta, maka jamaknya hanya menambahkan alif dan ta, ya. Nunnya yang dibuang diganti dengan ta. Mudarrisat, makanya ada di dalam Al-Qur'an muslimina dan muslimat. Berarti muslimin ini adalah orang-orang muslim laki-laki dan muslimat adalah orang-orang muslimah perempuan, gitu, ya. Karena alif dan ta, ya, di belakang. Jadi ingat, ini untuk yang muannas. Jadi dia ada tak marbutoh, ya, ketika bersambung dengan alif dan nun maka taknya dibuka, ya, menunjukkan bahwa itu adalah 2 orang mudarrisatan, ya. Kemudian ketika jamak, bentuknya jamak adalah ditambah alif dan ta. Dan ini dalam Al-Qur'an banyak sekali, misalkan as-saimina was-saimat, ya. As-saimina was-saimat. Orang yang puasa di kalangan laki-laki dan orang yang berpuasa di kalangan perempuan, ya. Nah, ini kemudian selanjutnya, oke, sebelum kita lanjutkan ada yang ditanyakan? Insya Allah jelas, ya. Kemudian selanjutnya kita akan membahas jamak taksir. Kalau tadi yang pertama jamak mudzakkar salim, ya. Mudzakkar salim.
Kemudian yang kedua ini adalah muannas salim, perubahannya selalu seperti itu, ya. Memakai alif, wawu dan nun seperti mudarrisun, ya. Kemudian memakai alif dan ta di sini ketika muannas, ya. Itu selalu terpola seperti itu, ya. Adapun jamak taksir, ya. Jamak taksir ini adalah jamak yang tidak beraturan, tidak mengikuti waw dan nun ataupun alif dan ta. Dan ini banyak jumlahnya, ya. Dan jamak taksir ini sebenarnya setelah kita sampaikan dalam pelajaran yang lalu, ya, tentang masalah setiap jamak adalah muannas. Nah, seperti apa? Jadi tidak setiap isim, setiap kata benda jamaknya harus mudzakkar salim atau muannas salim. Ada beberapa kata, bahkan banyak, ya, jamaknya itu taksir. Ketika misalkan tunggalnya seperti ini, kitab, ya, sebuah buku. Kemudian ketika dua hanya menambah alif dan nun. Kitabani, ya. Kitabani. Ya. Kitabani ini adalah dua buku, tetapi ketika jamaknya dia keluar dari jamak mudzakkar salim atau muannas salim. Dia punya pola yang atau punya bentuk yang tidak berpola. Dan ini dihafal oleh setiap kutubun, ya. Jadi kalau satu buku, ya, kitabun. Kalau dua buku, kitabani. Kalau banyak lebih dari dua, maka disebutnya kutub. Dan kutub ini yang dihukumi dengan muannas. Nah, ini tentang masalah jamak taksir. Dan jamak taksir ini banyak sekali bentuknya ataupun penamaannya, ya. Seperti tadi, ya, di dalam percakapan atau narasi tadi, yang pertama haula, man haula il fityatu. Fityah ini adalah jamak taksir, ya. Kalau mufradnya adalah fata. Ya. Fata ini adalah seorang pemuda, tetapi jamaknya menjadi al-fityatu, pemuda-pemuda. Kemudian di percakapan tadi, maaf, kita lihat banyak sekali jamak taksir, ya. At-tiwal, ya, karena di sini karena objeknya, ya, al-fityahnya jamak, berarti sifatnya juga harus jamak. Ya. Man haula'il fityatu. Siapa pemuda-pemuda yang tinggi-tinggi itu, ya. Jadi bukan tinggi saja. Kalau sekali hanya tertuju kepada satu orang. Tapi siapa pemuda yang tinggi-tinggi itu, wahai Ali, ya. Kemudian jawabannya pun, lihat domirnya pun berubah menjadi jamak, ya. Kemudian di sini tulab. Tulab ini adalah jamak taksir juga. Mufradnya apa? Tulab? Talib. Talib, ya. Talib, ya. Ya, talibun. Kemudian mustanna'nya? Talibatun. Musanna dua. Talibani. 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 Ya, talibani. Ya, talibani. Oke. Talibani. Oke. Nah, di sini judud, lihat judud. Judud ini adalah jamak taksir dari jadid. Jadid itu kan baru, ya. Kalau satu berarti jadid nih. Ya. Ini mufrad. Kalau duanya berapa? Jadi apa? Jadidani, ya. Jadidani, ya. Ya. Jadidani, kalau banyaknya menjadi judud, ya. Dan ini pun zumala, mufradnya adalah zamil, ya. Zamil. Zamilun. Kalau dua berarti apa? Zamilani. Ya. Zamilani, ya. Nah, itu. Oke, zamilani. Kembali ke
slide. Nah, ini adalah jamak taksir ya. Jamak taksir berarti taksir ini kan dari kasaro. Kasaro itu pecah. Kasaro itu pecah ya. Jadi artinya taksir dia pecah dari pola yang beraturan. Yang biasanya menambahkan waw dan nun seperti mujtahidun, muslimun ya. Atau muslimatun, thalibatun ya. Tapi dia pecah dari pola-pola yang ada itu. Dia punya pola sendiri yang tidak beraturan, makanya pecah, disebut jamak yang pecah, yang tidak beraturan. Nah, itu adalah jamak taksir. Oke, kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Nah, ketika kita mempelajari bilangan ya dari mufrad, musanna, jamak, ini konsekuensinya apa? Ketika misalkan subjek atau objeknya mufrad, maka yang lain harus mengikuti, baik sifat ya ataupun yang lain khobarnya ya, dan hal-hal yang lainnya itu harus sesuai. Jangan sampai pelaku dan objeknya berbeda dari bilangannya gitu ya. Kalau pelakunya tunggal berarti fiilnya juga tunggal ya. Kemudian sifatnya juga tunggal. Nah, ini berpengaruh dalam hal-hal berikut. Hadza itu kita telah pelajari sebagai apa? Hadza itu isim Isyarat. ya, isim isyarat ya. Kata tunjuk. Kata tunjuk dalam bahasa Indonesianya ya. Hadza kitabun ya. Tapi kalau kitabnya ada dua, maka dia pun harus berubah. Berubahnya seperti apa? Hadzani kitabani. Ya. Hadzani kitabani. Sama ini juga ditambah alif dan nun. Ya. Dan ini cocok gitu ya. Hadzani kitabani. Jadi kalau kita menyebut hadza kitabani ya, difahami ya. Tapi kalau dari susunan bahasa, ilmu bahasa Arab itu tidak cocok, janggal gitu ya. Hadza kitabani. Tapi yang benar adalah hadzani kitabani, sebagaimana kisah Nabi ayahnya Sulaiman, Nabi Daud ya. Hadzani khasmani, kami hanya atau ini ada dua orang yang sedang berselisih gitu ya, tentang satu orang yang mempunyai satu hewan ternak, sedangkan yang lainnya hewan ternaknya banyak ya. Itu ada surat Al-Anbiya atau surat apa ya, tentang kisah Nabi Daud. Hadani kitabani. Nah, seperti apa? Tadi haulai. Makanya ditanyanya tadi dalam narasi tadi, percakapan tadi, man haula il fityatu at-tiwalu ya. Haula. Kalau kita mendapati sekelompok orang atau sekelompok benda ya di hadapan kita, maka kita menyebutnya haulai. Ya, haulai. Misalkan saya sedang bermajelis ya, sedang buka kajian, sedangkan di depan saya adalah banyak misalkan bapak-bapak ya. Kemudian ada seorang yang bertanya, man haula ya, siapa mereka? Artinya siapa mereka yang duduk di depanmu ya. Saya jawab hum mustami'un, mereka adalah orang yang sedang mendengarkan pengajian gitu ya. Nah, haula ini adalah jamak dari hadan. Hadza ya, duanya hadani ya, ketiganya adalah haula. Berarti harus cocok antara objek ya, pelaku dengan isim isyarah. Jadi jangan sampai pelakunya ataupun khabar ya, mubtada dan khabar. Hadzanya mufrad berarti
nih khabarnya juga harus mufrad. Kalau ininya musanna berarti musanna, ya. Berarti kita fokusnya terhadap apa yang akan kita tanyakan. Yang akan kita tanyakan atau yang akan kita tunjuk adalah kitab. Kitabnya ada berapa? Oh, ada satu, berarti pakai hada dong, gitu ya. Oh, kitabnya ada dua, berarti pakai hadani, ya. Tapi sudah kelihatan ini lebih dari dua, ya, tiga atau setumpuk kitab, maka langsung kita memutuskan dengan haula. Oke. Nah, selanjutnya ini kan untuk muzakkar, ya. Lihat, kitab ini muzakkar, ya. Kita lihat untuk sesuatu atau benda yang muannas. Perubahannya seperti apa? Ingat, ini kita sedang mempelajari secara umum saja, ya, agar kita mempunyai gambaran sebelum kita membaca latihan. Nah, ini muannasnya hadhihi haqibatun. Ini maaf, buku belum saya rubah, ya. Hadhihi haqibatun. Ini adalah sebuah tas, ya. Kalau dua berarti apa? Tasnya ada dua. Hazani haqibatani. Haqibatani. Oke, kita lihat. Oke, Hadatani, akibatani. Nah, hatani, ya, karena lihat ini dari hadhihi berubah hadani, tapi hatani, ya, hatani haqibatani. Sama, ini alif nunnya, ya, tapi yang berbeda ada kata tunjuknya, karena dia muannas, diakhiri dengan ta. Nih. Kemudian ini ta-nya sudah terbuka, bersambung dengan alif dan nun, menjadi hatani haqibatan. Sama, haula ini bisa untuk laki-laki dan perempuan. Ya. Haula ini bisa untuk laki-laki dan perempuan, dan jamaknya lihat haqaib, ini jamak taksir juga, ya. Walaupun untuk belajar boleh kita menyebutkan haqibatun, ya. Mungkin orang Arab pun akan memaafkan seperti ketika yang berbicara adalah muannas, ya, memakai alif dan ta di belakangnya. Tapi padahal ini adalah jamak taksir, ya. Dan ada juga beberapa kata yang dia punya jamak taksirnya dan ada jamak muzakkar salimnya atau muannas salimnya. Seperti talibun, ya, dari talib, talibun, bisa disebutkan talibun atau tulab, itu dua-duanya boleh, ya. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut. Kita lanjut dulu agar semakin jelas gambarannya kaitan dengan domir, ya. Huwa itu kan dia, ya, dia sendirian, dia seorang laki-laki dan sendiri. Man huwa, ya, siapa dia? Kita jawab dia adalah, ya, karena memang sendiri. Man huma, siapa dua orang itu? Dia adalah Ahmad dan Muhammad. Kalau jamak manhum, ya, atau man haula, ya, bisa dua-duanya. Kemudian tadi seperti di percakapan. Nih. Min ainahum, terus di sini juga hum min Amerika. Nah, ini berkaitan dengan apa yang kita sampaikan
kan barusan ketika, walaupun misalkan di sini domirnya adalah untuk orang ketiga. Orang ketiga laki-laki dan orang ketiga jamak adalah orang perempuan ya sendiri. Man hiya, siapa dia? Dia Fatimah. Man huma Fatimatu wa Aminatu. Ya. Dia dan Aminah. Man hunna, siapa mereka? Hunna Fatimatu, Aminatu, wa Zainab. 3 orang. Ya. Jadi konsepnya adalah ini mufrad, mudah, jamak, berpengaruh ya kepada tadi isim isyarah, kepada domirnya, kepada sifatnya, kepada kata kerjanya. Oke, kita lanjut. Begitu, ini orang ketiga yang kita bicarakan. Orang yang berbicara atau orang yang diajak bicara. Yang diajak bicara itu siapa? Kamu. Kamunya bisa seorang diri, yaitu anta. Mau pergi kemana kamu? Gitu ya. Kemudian bisa mana? Ataupun antum, banyak. Kalian, ya banyak, lebih dari 2. Kalian atau perempuan, anti. Engkau mau kemana? Kemudian 2 orang perempuannya juga sama. Ya. Kemudian lebih banyak dari 2, maka antunna. Sama konsepnya apa? Al-mufrad, al-musanna, al-jama'. Ya. Kemudian yang akan berubah kata kerjanya, ya. Kata kerja baik fi'il madhi atau fi'il mudhari. Kata domirnya siapa? Kata ba? Huwa. Iya. Hah? Iya. Ya. Dua kata ba. Berarti kalau dua orang, ada 2 orang laki-laki sedang menulis, ya, atau telah menulis di papan tulis. Misalkan Ahmad dan Muhammad tadi. Maka menjadi ditambah alif saja. Tidak usah pakai nun ya, ini karena ini fi'il madhi. Kataba, ya. Kataba Muhammadun wa Ahmad, ya. Atau Muhammad wa Ahmad kataba, ya. Ba-nya panjang. Kalau lebih dari 2 menjadi ditambah au dan alif. Katabu, ya. Kataba, katabu, ya. Berarti ini banyak kalau waw dan alif. Teman-temannya Ali tadi siapa saja? Siapa yang ingat? Yasir, kemudian Musa, Zakaria, Musa dan Abdullah. Iya. Berubah kata kerjanya menjadi zahabu, lihat. Ya. Ketika ditanya, aina Musa wa asdiqauhu, kemana Musa dan teman-temannya, itu Musa dan Yasir, Zakaria dan Abdullah pada kemana? Jawabannya apa? Sahabat. Kenapa? Yang berangkat itu lebih dari 2. Hum, ya, hum zahabu. Nah, boleh di sini ditambah ini. Hum maknanya memang ikan. Hum zahabu ilal mat'ami, ya. Oke, kita lanjut. Perempuan sekarang katabat, ya kan? Katabat kan perempuan? Katabat bukan?
Iya, katabat. Taknya mati. Katabat Fatimatu al-wajibah. Fatimah telah menulis tugasnya. Katabat Fatimatu al-wajibah. Al-wajibah maf'ulun bihnya. Kalau Fatimah dan Aminah menjadi apa? Ya. Menjadikan Aminah wa Fatimah katabata al-wajibah. Lihat, ditambah alif lagi di belakangnya. Ya. Yang membedakannya dengan ini apa? Kalau ini tanpa alif, yang ini tanpa alif. Kalau yang perempuan ada alifnya. Katabata, berarti kataba, kataba, katabu, katabat, katabata, ya. Dan kalau Zainab, Fatimah, dan Aminah telah menulis berarti katabna. Ya. Zainab wa Fatimah wa Aminah katabna al-wajibah. Ya. Dengan nun. Oke, kita lanjut sedikit lagi. Dan ini penting untuk dipahami sebelum kita membaca pelajaran selanjutnya. Ya. Kalau tadi orang ketiga yang kita bicarakan, nah sekarang diajak bicara, masih fi'il madhi juga, ya. Kalau tadi apa kataba ya, kia katabat, sekarang anta apa? Anta katabta, lihat katabta, ya. Kalau antuma, engkau dua orang laki-laki, ya, Ahmad dan Muhammad, misalkan, katabta al-wajibah, seperti saya tanya ke Pak Alan, hal katabta al-wajibah, apakah engkau sudah menulis tugas, menulis PR, ya. Sekarang saya tanyanya ke Pak Alan sama ke Pak Fahmi, misalkan, hal katabtuma, ya. Katabtuma, apakah kalian berdua tugas? Nah, katabtuma. Ya, katabtuma. Ya. Berarti katabta, engkau telah menulis. Katabtuma, engkau berdua telah menulis. Kalau bertiga, katabtum. Saya bertanya ke Pak Alan, Pak Fahmi Nur Fauzi, Pak Fahmi Siregar, ya. Hal katabtum al-wajibah, ya, atau hal katabtum ad-durusa, apakah kalian sudah menulis pelajaran, ya. Katabta, katabtuma, katabtum. Nah, sekarang perempuannya seperti apa? Anti apa? Ustaz mau tanya, Ustaz, kalau tadi dalam kalimat tadi yang itu hal katabtum al-wajibahnya nggak ikut itu ya, tetap tunggal ya Ustaz ya? Karena al-wajibnya bisa jadi gini, wajibnya sama, PR-nya sama gitu ya. Enggak masing-masing PR-nya berbeda. Gitu. Oh iya. Walaupun kalau yang ya, tapi wajibnya, karena wajibnya sama, misalkan PR pelajaran ke-13. Semua sama. Ya. Oh iya, baik. Ya. Kecuali misalkan PR-nya berbeda-beda ataupun PR lebih dari satu, misalkan pelajaran ke-13, 14, 15. Ya. Kalau anti berarti apa? Katabti. Anti apa? Ini ya. Katabti. Engkau dua orang perempuan, sama seperti ini, katabtuma juga. Aminah wa Fatimah. Hal katabtuma al-wajibah, ya. Apakah kalian sudah menulis tugasnya? Ya. Kemudian ditambah Zainab. Hal katabtunna al-wajibah, apakah kalian, wahai Zainab, Fatimah, dan Aminah, kalian sudah menulis PR-nya, ya, tugasnya? Katabtunna. Nah, ini itu semua berubah, ya.
ada mufrad, ada musanna, jamak, dan ini ditentukan dari tadi apa? Dari objek ataupun subjek di sini. Misalkan tadi, aina Musa wa asdiqauhu, di mana Musa dan teman-temannya? Yang ditanya objeknya adalah Musa dan teman-temannya, lebih dari 2, maka itu adalah jamak, ya. Kalau jamak berarti fiilnya harus jamak juga. Dhahabu ilal mat'ami, ya. Nah, ini maksud dari presentasi tadi, agar membuka ya beberapa hal yang penting ketika menjawab sebuah latihan, maka harus memperhatikan apa saja yang harus berubah. Jangan sampai misalkan isim isyarah, ya, kata tunjuknya dengan musyar ilaihi atau dengan khabarnya berbeda seperti tadi. Hadza kitabani. Nah, ini difahami tentu saja, tapi secara susunan bahasa Arab ini salah, keliru, ya. Oke. Barakallahu fikum, ya. Oke. Untuk malam hari ini sepertinya kita hanya akan menjawab satu latihan saja, ya. Dan insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan lebih memperdalam lagi latihan-latihan di sini. Tapi karena waktu terbatas, ya, dan yang tadi saya sampaikan itu penting juga, ya, maka kita akan mencukupkan, akan mengakhiri pelajaran malam hari ini dengan menjawab latihan pertama saja di sini. Hawil al-mubtada fi kulli jumalin al-atiyati ilal jam'i, ya. Rubahlah mubtada dari setiap kalimat berikut ini menjadi jamak, ya. Di sini jamaknya kebanyakan jamak taksir, ya. Seperti contohnya misal hadza talibun menjadi haula'i tullabun, ya. Hadza tajirun, ya. Berarti haula tujarun. Oke, kita akan langsung dari Pak Alan, ya. Silakan Pak Alan. Ustaz. Ya, nomor 2, ya. Nomor 1, ya. Nomor 2. Hadza tajirun. Oh. Hadza hajjun. Haula'i hujjajun. Iya, oke, ahsan. Setelah Pak Alan Yang berhaji. Bu Ella, silakan. Hadza rajulun. Haula'i rijalun. Ya, haula'i rijalun, ya. Berarti mereka adalah, atau mereka ini adalah para lelaki. Oke. Kemudian setelah Bu Ella, Pak Fahmi Nur Fauzi, silakan. Nomor 4. Kita lempar dia. Bu Fitria, silakan, nomor 4. Haula'i Bisa jadi diterjemahkannya hadza kabir ini adalah orang tua, ya. Kibar banyak, lebih dari 2, ataupun sesuatu yang besar, misalkan kita melihat benda yang besar satu, dan ketika lebih banyak dari 2, haula'i kibarun. Oke. Kemudian Ustaz, setelah ya. Itu kibarun kalau kabair juga bisa, ya, Ustaz? nanti itu ada sigoh muntahajemu. Jadi dari jamak ini ada yang bisa dijamakkan lagi. Dan itu ada polanya, seperti kabair, seperti masajid, ya, kemudian mafail. Itu ada bahasanya sigoh muntahajemu bisa nanti, ya. Tapi biasanya kabair kan khusus, ya, untuk dosa-dosa besar gitu. Nanti peruntukannya yang berbeda, ya. Makanya
Di sini saya artikan kabir itu adalah biasanya hadza kabirun. Maksudnya adalah umurnya. Ya. Wa haula'i kibar. Mereka adalah para orang tua ya. Kalau mereka disebutkan kabair, ini biasanya sifat. Jadi mereka nanti akan tersinggung. Haula'i kabair. Kabair itu biasanya diitlakkan ataupun pada umumnya dipakai untuk menyifati adalah dosa-dosa besar gitu ya. Barakallahu fiik. Oke, selanjutnya setelah Bu Fitria, Bu Widi, silakan Bu Widi. Ada Ya. Haula'i sigharun ya. Ini banyak imam-imam membaca ketika doa berjamaah dalam misalnya salat Jumat, Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabawna sighara ya. Kama rabawna sighara, sebagaimana mereka memelihara kami, menyayangi kami semasa kecil kami. Oke. Bu Zakia, silakan. Haza qasirun. Haula'i kisorun. Iya, oke. Balik ke Pak Alan, silakan. Nomor 7, Pak Alan. Nomor 7. Hadza tawilun. Haula'i tiwalun. Tiwalun. Haula'i tiwalun ya. Tinggi-tinggi. Oke. Orang yang tinggi. Kemudian Ahsan. Barakallahu fiik. Bu Ela ya, silakan. Hadza waladun. Haula'i auladun. Ya. Walad jamak taksirnya aulad ya. Haula'i auladun. Ya, Ahsan. Kemudian Pak Fahmi sudah terdengar. Pak Fahmi Fauzi boleh dicoba lagi. Oh. Sayang sekali ya, saya tidak mendengar suaranya. Oke, kita lanjut. Belum terdengar sama sekali. Saya tidak mendengar sama sekali. Oke, Bu Fitria silakan. Haula'i abnaun. Iya. Bu Fitria silakan. Nomor berapa ya, Ustaz?
nomor 14. Haza faqirun. Haulai fuqaraun. Ya, fuqara adalah jamak fakir. Oke. Hasan. Kemudian Bu Widi silakan. Bu Widi nomor 15. Hanya ada gangguan ya. Bu Widi masih mendengar kita? Oke, ke Bu Zaki ya, silakan Bu Zaki nomor 15. Haza goniyun. Haulai aghniya'u. Ya, agnia. Oke. Orang kaya ya. Orang kaya. Hasan. Bu Widi masih? Oke, ke Pak Alan lagi, silakan Pak Alan. Biasanya yang Hamzah ini tidak ditakmir. Kemudian setelah Pak Alan, Bu Ella lagi. Ada apa ya? Kemudian Bu Fitria. Haulai fityatun. Ya. Al-fityatu ya. Oke. Ikhwatun. Makanya lebih dari Haulai Oke. jududun. Sekali lagi ya. Dari Pak Alan silakan. Hadza mudarrisun. Haula'i mudarrisuna. Ya, Hasan. Oke, Bu Ella. Ya, haula'i muhandisuna. Hasan. Kemudian setelah Bu Ella, Bu Fitria Huna. lagi. Hasan. Bu Widi silakan. Hadza mujtahidun. Hadza mujtahidun. Haulai mujtahiduna. Ya, orang-orang yang rajin ya. Mujtahid dan mujtahidun. Oke, Hasan. Bu Zakia terakhir. Haza muslimun. Haulai muslimuna. Oke, Hasan. Barakallahu fiik ya. Alhamdulillah, ikhwah fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Kita sudah membuka sedikitnya satu pelajaran ya dari pelajaran ke-13 dan kita sudah mempelajari sekilas atau secara umum tentang al-asma atau isim-isim dilihat dari bilangannya, yaitu ada mufrad yaitu tunggal, musanna dua, dan jamak ya, yaitu plural dari setiap isim-isim tersebut. Yang ketika isim-isim ini digunakan, maka kita harus memperhatikan setiap perubahan yang harus dirubah sebagai konsekuensi dari perubahan kalimat tersebut ya. Dan ini ya harus dipelajari ya. Dan kita harus fokus kepada hal-hal tersebut agar kita tidak melakukan kesalahan. Apakah tadi kesalahan dalam menyebutkan fiil, kata kerjanya ya, tidak sesuai dengan objek ataupun subjeknya, ataupun yang berkaitan dengan isim isyarah, ini pun harus sama ya, dilihat dari musyar ilainya ataupun khobarnya. Karena itu
ringkasan tadi ya, atau pelajaran tadi, ini memang harus dimurojaah terus ya. Jangan sampai hal-hal yang telah kita pelajari dan yang telah kita kuasai sebenarnya ya, hilang begitu saja tanpa murojaah yang teratur ya, murojaah yang baik ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesabaran, keteguhan dalam mempelajari ilmu bahasa Arab ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan sehingga kita termasuk orang-orang yang memahami ilmu bahasa Arab ini dengan baik ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullahu khairan pada Ustadzuna yang telah menyampaikan materi pelajaran bahasa Arab pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, menambah wawasan keilmuan kita dalam mempelajari bahasa Arab. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran wajah.